saya berdasarkan IDC untuk Epson. Jadi ada dua chart ya di sini ya Bapak Ibu sekalian. Di sisi kiri Bapak Ibu sekalian itu adalah total. Jadi kita tidak melihat dia in tank ataupun in cartridge, tapi kita melihat itu secara total. Itu Epson adalah di posisi nomor 1 dengan market share 60%. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian itu adalah khusus untuk in tank. Oke, nah ini lebih besar lagi di Epson, market share-nya itu sebesar sekitar 70%. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari media, perkenalkan saya wali kelas anak-anak sekalian. Okay. Memang luar biasa nih tema Noli ini, imajinasinya. Oke, nah untuk kesempatan malam ini dari saya sampaikan beberapa update mengenai bisnis Epson Indonesia yang kebetulan sekitar 1 bulan lagi akan berakhir. Jadi di FY23 kita akan berakhir di bulan Maret tahun 2024 ini. Nah, ini adalah beberapa agendanya. Jadi ada 4 agenda. Yang pertama mengenai performa di tahun 2023. Kemudian saya akan update mengenai market share untuk beberapa produk Epson. Ketiga saya bahas sedikit mengenai TKDI, tapi yang nanti detailnya akan dibawakan oleh Noli. Kemudian direction di tahun 2024 Epson itu seperti apa. Kita mulai yang pertama. Nah, yang pertama ini coba saya share sedikit mengenai kondisi ekonomi dari Epson, dari Indonesia. Nah, di Epson kita melihatnya cukup positif, terutama dari sisi GDP di tahun 2024 itu ekspektasi kalau lihat dari pemerintah dan juga beberapa lembaga internasional, Indonesia itu akan tumbuh sekitar 4,9% sampai dengan 5%. Nah, salah satu faktornya yang mungkin bisa mendukung yang kita lihat juga karena adanya pemilu, jadi spending juga lebih banyak. Kemudian dari sisi yang barusan ini kita lihat ya, yang barusan kejadian yang kita alami ini yaitu pemilu, kelihatannya cukup berjalan dengan lancar, damai, tidak ada kejadian yang luar biasa, sehingga dari sisi bisnis pun kita melihatnya itu sebagai satu hal yang positif. Kemudian pemilu yang berjalan 1 putaran itu juga kalau saya ngobrol dengan berbagai pihak itu sangat welcoming ya. Jadi kita ketidakpastiannya itu bisa menjadi lebih cepat. Kalau ada 2 putaran itu kan berarti lebih lama lagi ketidakpastiannya. Jadi kalau dari sisi bisnis 1 putaran itu sangat baik, orang bisa selesai kemudian besoknya langsung bisnis as usual. Nah, seperti itu. Tapi kita juga lihat dari sisi challenges ataupun lowlands-nya itu kedepannya ada beberapa faktor seperti harga-harga yang menurun ya Bapak Ibu sekalian untuk Indonesia. Kemudian kita juga lihat dari beberapa ekonomi dunia dari negara-negara maju seperti China, kemudian dari yang kita dengar terakhir Inggris, Jepang itu juga mengalami resesi. Nah, itu bisa mempengaruhi demand untuk barang-barang yang terutama diekspor dari Indonesia. Kemudian juga faktor geopolitik seperti perang di Rusia dan Ukraina, kemudian juga adanya Middle East war, nah itu juga mempengaruhi situasi perekonomian dunia. Tapi overall kita melihat untuk Indonesia situasinya masih positif. Nah, bagaimana dengan di tahun 2023 kalau dilihat yang akan sebentar lagi kita capai itu Epson expect-nya kita akan tumbuh sebesar 14% dibanding tahun 2023. Nah, tentu saja pencapaian itu selain dari kontribusi dari partner Epson juga salah satunya adalah kontribusi dari Bapak Ibu sekalian rekan-rekan dari media yang terus-menerus menyuarakan dan mempromosikan produk Epson. Kemudian sebenarnya kalau dilihat di sini di tahun 2022 Epson itu sudah kembali ke masa sebelum pandemi. Jadi kalau pandemi itu kan di tahun 2020 penjualannya drop sebesar 29%, kemudian perlahan-lahan mulai naik sampai 2022 itu sudah kembali lagi sebelum masa pandemi. Kemudian di tahun 2023 ini kita expect Epson itu akan tumbuh sebesar 14%. Nah, bagaimana dari sisi pertumbuhan kontribusi dari produk?
Jadi sebagian besar barang Epson, produk Epson itu masih dikontribusi oleh printer. Jadi sebagian besar yang Bapak Ibu tahu printer Carl Zeiss tentunya, nah itu adalah kontributor terbesar untuk bisnis Epson Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah proyektor sebesar 12%. Kemudian yang ketiga itu ada last printer ataupun komersial dan industrial printer, jadi printer yang besar. Nah itu kontribusinya sekitar 8%. Dan kita sebenarnya ada satu lagi nih Bapak Ibu sekalian, robotik atau factory automation. Itu sebenarnya kita sudah mulai sekitar 4 tahun yang lalu ya, tapi memang kontribusinya masih cukup kecil, jadi nggak kelihatan. Tapi itu adalah salah satu produk yang memang kita sudah mulai kembangkan. Nah, selanjutnya adalah market share. Sebelum saya masuk ke market share, di sini saya share sedikit mengenai tren dari printer di Indonesia. Jadi kalau di sini adalah yang ingin saya tunjukkan adalah kontribusi antara printer yang menggunakan teknologi inktank dan juga printer yang menggunakan teknologi inkjet. Nah, kalau dilihat di sini di tahun 2023 itu sudah sekitar 72% market itu diisi oleh printer dan dengan teknologi inktank. Jadi kalau dilihat ini sebenarnya Epson sudah berada di jalur yang benar, karena memang dari pertama kali Epson itu dari tahun 2010 Epson adalah brand yang pertama yang meluncurkan produk inktank, di mana sebagian besar market itu masih berupa ink cartridge. Tapi perlahan-lahan market itu mulai teredukasi, mereka mulai shifting, dan kita expect kedepannya juga kontribusi dari market inktank itu akan terus membesar. Nah, bagaimana mengenai market share? Jadi ini untuk market share berdasarkan IDC untuk Epson. Jadi ada dua chart ya di sini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sisi kiri Bapak Ibu sekalian itu adalah total. Jadi kita tidak melihat dia inktank ataupun ink cartridge, tapi kita melihat itu secara total. Itu Epson adalah di posisi nomor 1 dengan market share 60%. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian itu adalah khusus untuk inktank. Oke, nah ini lebih besar lagi Epson, market share-nya itu sebesar sekitar 70% market share-nya. Oke, selanjutnya mengenai share dari scanner. Nah, sama halnya scanner Epson kalau dilihat mulai dari tahun 2019 itu market share-nya konsisten tumbuh terus menerus, mulai dari 26%, terus naik 31%, 37%, 40%, dan yang terakhir adalah 45%. Nah, salah satu faktor yang kita lihat cukup signifikan membantu kenaikan printer Epson di Indonesia, terutama yang akhir-akhir ini tahun 2023 adalah printer Epson yang bersertifikat TKDN. Jadi banyak sekali permintaan terutama dari pemerintahan itu untuk produk Epson yang telah tersertifikasi TKDN. Itu jadi salah satu drivernya. Dan bagaimana dengan VI atau proyektor, itu juga sama. Situasinya Epson itu ada di kondisi atau di posisi nomor 1 dengan market share sebesar 48%. Nah, di sini adalah summary untuk aktivitas Epson di tahun 2023. Jadi di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian bisa lihat Epson itu terus-menerus melakukan aktivitas ataupun komunikasinya baik above the line maupun below the line. Kemudian yang menjadi highlight kita di tahun 2023 adalah kita juga semakin fokus untuk komunikasi produk-produk Epson yang telah tersertifikasi TKDN. Jadi kita banyak sekali iklan ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan TKDN. Kita ada roadshow, kemudian kita juga ada dress up mobil kita yang keliling di beberapa kota di Indonesia. Kemudian kita juga ada billboard yang gede seperti ini yang mempromosikan produk TKDN. Kemudian yang di sisi paling kanan di sini kita juga terus-menerus mengkomunikasikan produk Epson yang berkaitan dengan sustainability. Yang salah satunya mungkin Bapak Ibu tahu kita bekerja sama dengan WWF untuk restorasi koral di daerah Alor, kemudian penanaman mangrove, kemudian juga ada penanaman pohon. Nah, itu yang kita lakukan ya kalau di summary kegiatan Epson di tahun 2023.
Oke, nah ini saya share sedikit, TKDN nanti detail akan disampaikan dulu. Jadi TKDN itu kan dimulai mungkin dari adanya undang-undang tahun 2014, kemudian dilanjutkan dengan di PP 2018. Nah itu objektif dari TKDN itu pada intinya adalah pemerintah ingin mendorong perekonomian Indonesia. Bagaimana caranya adalah dengan cara mengkonsumsi produk dalam negeri, produk yang telah dibuat di dalam negeri, sehingga kalau semakin banyak produk yang dibuat di dalam negeri, diharapkan transfer teknologi terjadi, tenaga kerja yang di-hire lebih banyak, nah sehingga ujung-ujungnya itu bisa meningkatkan ekonomi Indonesia. Nah itu adalah salah satu objektif dari TKDN. Nah sampai sekarang untuk Epson kita sudah ada sekitar 22 SKU produk yang telah tersertifikasi TKDN. Jadi ada 6 printer yang tersertifikasi TKDN, kemudian ada 8 SKU yang tersertifikasi TKDN dan 8 SKU untuk tinta. Nah kedepannya kita juga akan tambah lagi beberapa model-model lainnya di tahun 2023 ditambah dengan tahun 2024. Jadi di tahun 2023 sampai 2024 ini kemungkinan kita akan tambah untuk entry level projector yang akan tersertifikasi TKDN. Nah, bagaimana dengan direction di tahun 2024? Jadi di Epson untuk tahun 2024 kita masih tetap akan fokus untuk barang-barang B2C atau simpelnya consumer product, karena memang barang-barang B2C itu yang seperti tadi Bapak Ibu sekalian lihat 80% ya, itu memang Epson itu masih ditopang oleh barang-barang B2C. Jadi kita akan tetap fokus di produk tersebut, tapi di satu pihak kita juga akan berusaha untuk mengembangkan barang-barang B2B. Jadi barang-barang B2B itu barang-barang yang ditujukan untuk corporate customer ataupun government customer. Nah, seperti apa produknya? Salah satunya adalah high brightness projector, kemudian produk LFP, kemudian juga ada produk robotik, kemudian juga ada produk DIJ printer yang gede yang kayak kopier. Nah, itu yang disebut dengan barang-barang B2B. Kemudian kita juga menargetkan untuk tumbuh sebesar 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan lebih fokus lagi untuk komunikasi mengenai TKDN, dan juga kita akan menambah line up produk-produk yang telah tersertifikasi TKDN. Jadi kalau tadi hanya ada 22, kemungkinan ke depan akan terus bertambah menjadi 26, 27 atau 30 atau lebih lagi. Oke, nah secara komunikasi juga selain TKDN, kita juga akan coba untuk mengkomunikasikan Epson sebagai perusahaan yang sustainable, perusahaan yang peduli kepada lingkungan. Salah satunya melalui teknologi Epson seperti heat-free teknologi yang ditemukan di printer Epson. Karena dengan adanya heat-free teknologi itu salah satunya adalah konsumsi listrik yang tidak tinggi, konsumsi listrik yang rendah apabila dibandingkan dengan teknologi laser. Nah, ini adalah ekspektasi di tahun 2024 secara angka. Tadi seperti saya bilang 10%. Jadi di sini bisa dilihat kita expect di 2024 itu sebesar 10%. Kenapa? Ya, secara ekonomi kita lihat itu bagus, kemudian secara pemilu juga berjalan dengan lancar, berjalan dengan damai, kemudian dari sisi produk maupun dari sisi kebijakan Epson juga akan comply terhadap TKDN. Nah, jadi apabila itu semua kita lihat menjadi satu kesatuan, saya rasa mungkin 10% ini adalah yang minimal bisa dicapai oleh Epson Indonesia. Tentu saja juga dengan bantuan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari media yang terus-menerus untuk mengkomunikasikan produk Epson di market. Oke, nah dengan berakhirnya slide ini juga berakhir presentasi dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, sekian dan terima kasih.
Sekali lagi terima kasih, boleh berikan tepuk tangan luar biasa untuk Bapak Rizwin Lee yang tadi juga menjelaskan seputar tren printer di Indonesia, dan kita ikut bangga ya kalau Epson Indonesia menjadi salah satu pelopor juga printer di Indonesia. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan luar biasa untuk Epson Indonesia. Dan